Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizna Octavia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan argumentasi hukum saya sebagai seorang mahasiswa, terutama dalam hal ini saya berperan sebagai arbiter dalam kasus sengketa antara PT Jasa Marga Persero dengan PT Bangun Cipta Sarana, sebagaimana ada di dalam putusan Badan Arbitrase Nasional nomor 880/8/ARB Bani /2016. Nah, sebelum saya akan menjelaskan terkait argumentasi hukum saya terhadap putusan tersebut, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit berikut yang pengertian dari arbitrase, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebelum masuk ke dalam argumentasi hukum, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit kronologis dari permasalahan sengketa tersebut. Yang pertama, pihak dalam sengketa ini ada dua, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk. PT Jasa Marga Persero ini merupakan salah satu PT atau perusahaan pemerintah, yaitu BUMN, di mana PT ini bergerak di bidang proyek jalan tol. Sedangkan pihak yang kedua yaitu PT Bangun Cipta Sarana. Kedua PT ini memiliki kerjasama yang sudah berlangsung selama 20 tahun lebih. Nah, kedua PT ini itu merupakan suatu mitra kerja di mana kerjasamanya terkait dengan proyek jalan tol. Namun ada salah satu pihak yang ternyata tidak memenuhi kewajibannya, sehingga terjadi suatu sengketa yang akhirnya kedua perusahaan ini memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kita lihat dari kasus ini, kita tahu bahwa salah satu pihak itu mengingkari perjanjian yang mereka buat. Pihak tersebut yaitu pihak Jasa Marga. Sebelum membahas tentang argumentasi hukum, maka kita harus perlu tahu dong apa isi dari amar putusan dari putusan Bani tersebut. Kita cek berikut. Nah, dalam putusan nomor 880/8/ARB/Bani 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2017 itu terdapat 8 amar penting. Yang pertama adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Yang kedua adalah memerintahkan dan mewajibkan termohon untuk membayar kepada pemohon uang sebesar 160.713.900 rupiah. Nah, yang ketiga yaitu menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Yang keempat, menghukum dan memerintahkan pemohon dan termohon untuk membayar biaya administrasi. Nah, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing 1/2 bagian. Yang kelima adalah mewajibkan kepada termohon untuk mengembalikan 1/2 bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar 1.528.052.052 rupiah kepada pemohon. Yang keenam yaitu menyatakan putusan arbiter ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Yang ketujuh, menghukum permohonan dan termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari dari kalender setelah putusan arbitrase ini diucapkan. Dan yang terakhir adalah menetapkan agar salinan atau turunan resmi putusan arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu sebagaimana diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam argumentasi hukum, yang pertama adalah bahwa secara prosedural permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini kepada Badan Arbitrase Nasional itu telah sesuai dengan prosedur. Seperti yang kita ketahui bahwa prosedur pengajuan permohonan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa artinya implikasinya adalah bahwa terdapat kesepakatan antara pihak pemohon maupun termohon untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur arbitrase.
Untuk argumentasi yang kedua adalah bahwa setelah keluar suatu putusan dari Badan Arbitrase Nasional menyatakan bahwa termohon diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yaitu 113 miliar. Nah, menurut saya itu merupakan sesuatu yang tepat karena termohon dalam hal ini itu benar-benar memang tidak sesuai dengan perjanjian awalnya, sehingga di sini permohonan tersebut dikabulkan oleh arbiter. Yang ketiga yaitu bahwa putusan arbitrase seperti yang kita ketahui merupakan suatu putusan yang tingkat pertama dan tingkat akhir. Dalam bahasa hukumnya yaitu disebut dengan final and binding. Yang terakhir adalah, ini menurut pendapat saya, bahwa langkah PT Jasa Marga sebagai termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan bani tersebut itu merupakan suatu langkah yang salah. Kenapa? Bukan yang salah, tapi saya menyebutkan adalah kurang tepat karena implikasi dari permohonan tersebut akhirnya yaitu permohonannya tidak dapat diterima. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa putusan arbitrase itu sifatnya final and binding, sehingga putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan putusan tingkat pertama serta tingkat terakhir. Nah, sekian argumentasi hukum saya terkait dengan putusan nomor 880/8 arbitrase bani 2016. Nah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk semua. Dadah.